Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi Pak Teras. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat hari ini Pak Teras? Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Baik, Pak Teras, ya. Ya, sekali di udara. Tetap di udara. Oke. Baik, Pak Teras, terkait topik kami menjaga marwah legislatif. Ketika kemudian Pak Teras Narang ini kembali akan melanjutkan tugas begitu, apa yang memang menjadi program dan juga prioritas utama dalam periode selanjutnya ini, Pak? Iya, pertama tentu kita harus betul-betul memperhatikan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah merupakan wakil rakyat dan wakil daerah. Ya. DPR RI adalah wakil rakyat melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah adalah merupakan wakil daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dan itu adalah non-partai politik. Nah, DPR RI dan DPD RI ini tergabung di dalam satu tempat yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Tentu mendasarkan pada apa yang tadi saya sampaikan, masing-masing mempunyai tugas. Pertama, tentu berbicara masalah kepentingan rakyat. Ya. Dan tentu ini adalah melalui partai politik. Dan partai politik tentu mendistribusikan aspirasi rakyat itu melalui orang-orang yang memang yang sudah terpilih dari partai politik itu. Nah, misalnya di satu daerah mereka di DPRD, apakah itu DPRD kabupaten, apakah itu DPRD kota, apakah itu DPRD provinsi. Nah, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu adalah merupakan orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat untuk mewakili daerahnya. Ya. Nah, tentu dengan kapasitas itu, maka masing-masing harus mempunyai yang namanya kemampuan dalam rangka untuk melakukan komunikasi dengan rakyat yang berada di daerah itu. Dan juga melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah masing-masing. Sehingga setiap program-program pemerintah yang pada akhirnya untuk kepentingan rakyat, itu bisa disuarakan di tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional ini, masing-masing ini kan punya tugas. Yang kita kenal dengan tugas pengawasan. Nah, tugas pengawasan ini tiada lain adalah di dalam rangka untuk melakukan pengecekan kembali terhadap program-program pemerintah yang disalurkan melalui provinsi dan kemudian disalurkan melalui kabupaten kota sampai tingkat desa. Apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah ini sudah dilaksanakan dengan benar? Dan yang paling penting adalah apakah ini sudah dilaksanakan dengan adil? Karena apa? Karena prinsip negara kita tiada lain adalah di dalam rangka untuk pemerataan agar tercipta kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Nah, tugas-tugas inilah yang melekat di DPD RI dan DPR RI. Baik. Gitu. Pak Teras Narang, kemudian tadi seperti yang Bapak sampaikan adalah kemudian bisa menyerap aspirasi dari masyarakat tentunya. Bagaimana kemudian rencana-rencana yang juga dipersiapkan untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Iya, masing-masing tentu harus melihat dari sisi apa sih yang menjadi kebutuhan dari masyarakat setempat. Ya. Nah, misalnya contoh saja di Kalimantan Tengah. Yang kami perlu perhatikan adalah pertama mengenai masalah pendidikan. Dalam kaitan apa? Di dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, tentu pendidikan tidak boleh hanya sebatas itu. Juga masalah kesehatan. Juga mengenai masalah yang menyangkut ekonomi yang berbasis kerakyatan. Nah, ini semuanya tentu adalah menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang memang terkait. Nah, misalnya mengenai masalah juga yang menyangkut infrastruktur. Apakah itu jalan, apakah itu jembatan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang memang tidak pernah berhenti.
Ya. Saya punya pengalaman dari tahun 99 menjadi anggota DPR RI, sampai tahun 2004 juga masih terpilih, tapi tahun 2005 menjadi gubernur selama 10 tahun, dan terakhir ini dari tahun 2019 sampai 2024 terpilih lagi, dan sekarang 2024 2029. Nah, yang menjadi perhatian kami seperti yang tadi saya sampaikan, apakah program ini sudah berjalan dengan baik? Apakah itu sudah menyentuh kepentingan masyarakat? Apakah angka kemiskinan yang terjadi ini sudah berkurangkah? Apakah angka pengangguran tidak makin membesar? Dan ini semuanya adalah menjadi perhatian bagi kami. Nah, ini diimplementasikan dalam bentuk program-program yang dilakukan oleh DPD RI di dalam rangka untuk melaksanakan itu. Karenanya kami sering melakukan kunjungan kerja, kami sering melakukan reses, dan di samping ke daerah pemilihan kami masing-masing, kami juga harus ada komparasi dengan daerah-daerah lain. Gitu. Baik. Dan tidak tertutup kemungkinan, mohon maaf, tidak tertutup kemungkinan kami juga melakukan studi referensi. Nah, ini biasanya kami berkunjung ke negara-negara yang memang menjadi fokus perhatian bagi kami. Misalnya mengenai masalah perindustrian. Perindustrian apa yang menjadi perhatian? Misalnya menyangkut mengenai masalah pertanian. Nah, ini yang juga selalu kami lakukan. Nah, ini tiada lain adalah di dalam apa? Di dalam rangka untuk memperkaya. Memperkaya bagi kami di dalam rangka untuk melaksanakan tugas yang tadi saya sampaikan. Tugas pengawasan, tugas anggaran, dan juga tugas legislasi. Baik. Pak, ini kan pengalaman Bapak sendiri memang cukup banyak begitu ya, untuk kemudian bisa mendengar aspirasi masyarakat sendiri. Kemudian dari tadi disampaikan permasalahan sebenarnya banyak terkait pendidikan, kesehatan, tapi bagaimana kemudian bisa memilih fokus begitu untuk sepertinya ini harus didahulukan untuk masyarakat. Seperti apa, Pak? Ya. Pertama, tentu di sini kan ada sarana yang kita kenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan, yang disingkat dengan Musrenbang. Nah, Musrenbang ini dimulai dari tingkat yang paling bawah, dari desa, kelurahan, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten kota, naik ke provinsi, dan naik ke tingkat nasional. Nah, yang kami lakukan di sini tiada lain adalah di dalam rangka untuk kita melihat apakah Musrenbang yang merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat yang ada di desa dan kelurahan ini sudah terangkat sampai ke tingkat nasional atau tidak. Nah, kalau misalnya belum terangkat, tentu ini menjadi pertanyaan. Kenapa masalah pendidikan atau masalah kesehatan kok tidak terangkat dengan baik? Sedangkan di satu daerah, di satu kecamatan memerlukan ada yang namanya puskesmas. Ada satu daerah yang memerlukan pembangunan untuk sekolah menengah atasnya, SMA, atau SMP-nya. SD-nya sudah ada, tetapi SMP-nya belum ada. Ada di desa yang jauh. Nah, ini bagaimana membantu? Nah, ini semuanya terelaborasi di dalam Musrenbang di tingkat provinsi. Nah, di Musrenbang tingkat provinsi inilah yang biasanya kami perjuangkan di dalam rangka agar masuk ke Musrenbang di tingkat nasional. Apakah itu cukup? Belum cukup. Karena apa? Karena negara kita ini kan negara besar. Tentu misalnya saja anggaran pendidikan atau anggaran infrastruktur mengenai masalah jalan. Itu kan harus berbagi dengan ribuan desa. Ribuan kelurahan, dan ratusan kabupaten dan kota. Nah, tentu ini kan kita harus menyadari. Nah, oleh karena itu, ada yang kita katakan sebagai prioritas. Prioritas karena apa? Karena memang daerah itu, desa itu, kecamatan itu membutuhkan pendidikan itu, SMA atau SMP-nya, di dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan di dalam bidang pendidikan. Nah, ini semuanya terbagi habis. Misalnya kayak kami di DPD RI terbagi habis. Ada di Komite 1, ada di Komite 2, Komite 3, dan di Komite 4. Nah, dan ini tidak boleh berhenti hanya sampai ke tingkat laporan saja. Tetapi kami juga tetap melakukan pengawasan.
dari tingkat pusat sampai ke tingkat tapak yang memang tempat beradanya proyek itu. Nah, kalau ini semuanya berjalan dengan baik, waduh, alhamdulillah, dan kita akan mempunyai pendidikan yang baik, kesehatan yang baik. Nah, ini yang saya selalu harapkan. Peranan dari DPR RI, apakah dia DPD RI, sampai ke tingkat yang paling bawah. Baik, karena musrembang ini sendiri memang hal-hal yang memang masyarakat sampaikan langsung juga begitu ya Pak Teras. Betul. Nah, karenanya begini Mbak, jadi kita di MPR RI di tahun yang akan datang ini akan mencoba untuk mengingatkan kembali tentang apa yang kita katakan sebagai pokok-pokok haluan negara. Nah, pokok-pokok haluan negara ini tiada lain adalah seperti yang dilakukan pada saat zaman yang lalu dengan garis besar haluan negara. Jadi sehingga negara kita ini ada prioritas utamanya. Nah, ini harus dapat dikejar dengan baik. Misalnya target kita sampai tahun 2045. Tahun 2045 kan harapan kita bahwa Indonesia ini merupakan tahun emas kita. Dan kita mengharapkan bahwa kita masuklah di 5 besar dunia. Nah, ini semuanya tentu harus ada konsistensi di dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan kan. Jadi misalnya apa yang menjadi kebutuhan kita? Misalnya kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan. Kita harus perkuat yang namanya UMKM. Kemudian kita memperkuat sumber daya manusia kita dengan meningkatkan masalah pendidikan. Tetapi ini semuanya kan tidak terlepas dari masalah kesehatan, Mbak. Angka stunting kita masih tinggi. Nah, bagaimana kita mengharapkan generasi-generasi yang akan datang kalau masalah stunting ini tidak bisa terbenahi? Nah, ini kan katanya cuma sekitar ada yang mengatakan 24%. Loh, saya bilang 24% itu tidak kecil loh. Jadi jangan kita merasa bahwa itu seolah-olah hanya 24%. Karena dampaknya itu luar biasa. Mbak bisa bayangkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita yang tertimpa stunting, apa yang akan terjadi setelah mereka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang? Apakah mereka menjadi beban bagi keluarga? Apakah juga menjadi beban bagi rakyat, bagi bangsa, bagi negara kita? Nah, ini semuanya kan adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Nah, kita harapkan Presiden yang akan datang memperhatikan hal-hal itu. Dan juga satu lagi, Mbak, masalah kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini FAO dari PBB itu sudah memprediksi bahwa ke depan negara-negara ini akan mendapat kesulitan di dalam bidang pangan. Nah, kita tentu harus mengantisipasi itu, apalagi kita adalah negara agraris. Negara kita adalah negara maritim. Laut kita hampir 2/3 dari daratan kita. Nah, ini kan adalah potensi-potensi yang luar biasa. Nah, kita harapkan ke depan dalam rangka untuk terciptanya kedaulatan dan ketahanan pangan, pemerintah ke depan harus memperhatikan itu. Memperhatikan masalah pangan ini. Nah, apa harapan kita? Ya tadi, untuk mencegah adanya kemiskinan, kemudian mencegah adanya stunting. Nah, masalah stunting ini kan nggak sederhana, Mbak. Harus dimulai dari ibu dan calon bapaknya kan. Bagaimana kesehatan calon ibu dan calon bapaknya pada saat mereka akan melakukan ijab kabulnya, pada saat melakukan akad atau pernikahannya. Ya kalau misalnya ibu bapaknya saja dalam keadaan yang kesehatannya tidak baik, ya tentu berakibat melahirkan anak pun yang tidak sehat kan. Nah, kalau anak tidak sehat itu kan menjadi beban bagi keluarga, beban bagi masyarakat, beban juga bagi pemerintah. Nah, ini semuanya adalah satu hal yang juga dikerjakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai kapasitasnya selaku wakil dari daerah. Gitu, Mbak. Baik.
Pak Teras Narang, ketika kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat, ini juga pastinya ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Seperti apa kemudian tantangan yang dihadapi dan juga bagaimana kemudian melewatinya, Pak? Ya, pertama kita harus paham betul, Mbak. Harus paham betul siapa yang akan kita temui ini. Ya. Karena apa? Tentu dengan kita paham siapa yang akan kita temui, maka kita juga harus menyesuaikan apa dan bagaimana penyampaian kita. Dan bagaimana upaya kita untuk agar bisa satu frekuensi. Jadi jangan kita menghadapi rakyat kita dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka. Ya. Karena itu maka Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah itu harus orang-orang yang mengerti tentang daerah, yang mengerti tentang masyarakat. Tentu dengan bahasa masyarakat itu. Ya. Negara kita ini kan negara majemuk, Mbak. Negara kita ini kan penuh dengan keragaman. Ya saya misalnya orang Kalimantan Tengah, kemudian disuruh misalnya ke satu wilayah provinsi lain yang memang bukan merupakan kebiasaan saya untuk berbahasa mereka. Ya kan sulit. Jadi artinya tentu bahasa ini, pemahaman ini harus dengan bahasa dari orang yang akan kita temui. Sehingga mereka dapat mengerti apa yang ingin kita sampaikan dan kita pun mengerti apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Saya mempergunakan kebutuhan dasar ya Mbak ya. Baik. Bukan keinginan. Kalau keinginan bermacam-macam. Tetapi kita harus mampu untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Nah, menjadi kebutuhan dasar mereka ini kan dengan bahasa kita. Dengan pemahaman kita. Jadi kita harus betul-betul memahami kultur dan kebiasaan dari masyarakat setempat sehingga mempermudah bagi kita untuk menyerap aspirasinya. Baik. Dan juga jangan pernah merasa bahwa kita adalah yang terbaik, kita adalah yang paling hebat. Ya. Jadi kita harus menyatu dengan mereka dan itulah yang menjadi bagian yang menurut hemat saya ada kebahagiaan juga bagi mereka. Karena apa? Karena mereka merasa, wah saya tidak salah pilih. Baik. Saya memilih seorang wakil yang memang mampu untuk menyuarakan segala apa yang menjadi keinginan saya. Nah, harapannya begitu, Mbak. Baik. Pak Teras Narang, terima kasih sekali waktunya bersama kami Pro 3 RRI, Pak. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.